Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Alfandi Rifai, NIM 114190022 dari Blok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemodelan 3 dimensi. Nah, untuk langkah yang pertama kita akan menggunakan aplikasi Global Mapper dan akan dilanjutkan dengan aplikasi Server. Untuk yang pertama kita buka dulu Global Mapper-nya dan akan muncul halaman seperti ini. Untuk langkah yang pertama kita akan memasukkan data Demnas sesuai daerah yang akan kita gunakan dengan cara mengklik file kemudian masuk ke open data file, kemudian kita cari di mana kita menyimpan file Demnasnya. Di sini saya akan mencari folder di mana saya menyimpan data tersebut. Kemudian bisa kita pilih dan kemudian bisa kita klik open, kemudian kita klik OK dan OK lagi, dan akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih menu overlay control center, kita klik dan akan muncul seperti ini. Kemudian bisa kita klik Demnasnya, kemudian kita klik kanan dan masuk ke modify layer position. Kemudian kita klik OK dan akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih menu select projection di sini. Kemudian untuk projectionnya kita ganti dengan UTM, kita cari UTM. Kemudian sudah sesuai dengan WGS 864, kemudian bisa kita OK dan yes. Kemudian bisa kita OK aja dan ini bisa kita close. Kemudian kita masuk ke file lagi untuk melakukan ekspor data dengan cara kita akan memilih menu export dan raster elevation data. Kemudian kita akan menggunakan yang export server grid binary V6 format. Kemudian bisa kita klik OK. Kemudian masuk ke export bound, kemudian kita akan lakukan draw a box. Kita akan memilih di mana lokasi untuk kita draw. Saya akan memilih di daerah bagian sini. Kemudian bisa kita klik OK. Juga pastikan untuk project koordinatnya UTM meter. Kemudian bisa kita OK. Lalu kita save di mana akan folder yang sudah kita siapkan. Dan selanjutnya kita namai dengan data grid. Kemudian bisa kita pilih menu save. Kemudian kita masuk lagi ke file, kemudian kita pilih lagi export raster dan elevation data, dan kita ke bawah kita export XZZ grid, kemudian bisa kita klik OK. Kemudian kita masuk ke export bounds, kemudian draw a box di lokasi yang di sini. Kita klik OK dan OK. Kemudian kita ganti nama dengan data XZZ. Dan bisa kita save. Dan kita bisa beralih untuk selanjutnya ke software server. Nah, di sini kita sudah masuk di aplikasi server. Kemudian selanjutnya kita masuk ke file. Kemudian kita open. Kita akan memilih data yang sudah kita siapkan tadi, yaitu di sini data grid XYZ-nya. Masukkan yang XYZ, kemudian kita open. Selanjutnya akan muncul bagian seperti ini. Kemudian bisa kita OK. Lalu kita masuk ke menu file lagi. Kemudian bisa kita save as. Kemudian untuk format ini bisa kita ganti dengan BLN. Kemudian bisa kita save. Selanjutnya kita masuk ke bagian plot 1 di sini. Di sini kita akan masuk ke menu grid. Kemudian kita akan masukkan data. Kemudian kita masuk ke grid data di sini. Kemudian kita masukkan data XYZ yang dalam format BLN ini. Kemudian bisa kita open. Dan akan muncul seperti ini. Untuk grading metodenya ini harus kita pastiin supaya menjadi natural neighbor seperti ini.
Kemudian untuk format di bawahnya ini pastikan dalam bentuk GRD. Jika sudah, bisa kita klik OK. Dan akan muncul seperti ini. Kemudian ini bisa kita close. Kemudian tidak bisa juga tidak apa-apa untuk bagian yang tadi. Selanjutnya kita akan menggunakan fitur new contour map. Kita masukin di contour map di sini. Kita masukkan data yang grid, kemudian bisa kita open dan akan muncul hasilnya seperti ini. Kemudian ini mungkin bisa kita atur pada bagian sini. Selanjutnya kita masuk ke menu 3D Surface. Namun sebelum kita masuk ke 3D Surface, kita lakukan setting-setting dulu pada bagian peta ini untuk kayak memunculkan koordinat dan juga yang lainnya. Nah, kita kayak memunculkan garis gridnya dengan cara kita klik dulu untuk yang right, kemudian kita masuk show untuk major grid lines seperti ini. Kemudian kita cek propertiesnya dan kita ganti menjadi warna merah. Ini akan jadi seperti ini. Kemudian juga kita lakukan pada yang top dan bottom ya, kurang lebih sama. Lakukan pencentangan untuk show, kemudian kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk memunculkan koordinat pada bagian atas dan juga pada bagian kanan, bisa kita masuk ke menu labels, kemudian bisa klik show dan akan muncul ini contohnya pada bagian atas, dan kita lakukan hal yang sama pula pada bagian yang kanan seperti itu. Kemudian kita juga bisa buat agar tulisannya itu mungkin bisa mepet dengan cara kita menggunakan sudut. Ini kurang lebih pakai 180. Jadi nanti bisa mepet seperti ini untuk tulisannya untuk UTM ya. Dan kita juga lakukan pada bagian yang kiri. Dan kurang lebih nanti untuk hasilnya akan seperti ini. Bisa kita atur pada bagian pojok dan seperti ini. Kemudian kita masuk ke 3D Surface. Kemudian kita pilih yaitu 3D Surface di sini, dan kita masukkan untuk data XYZ. Kemudian bisa kita klik dan hasilnya akan muncul seperti ini 3 dimensinya. Kemudian bisa kita klik kanan dan kita menggunakan trackball ini untuk mengatur letak 3D-nya, mungkin dari view samping atau atas dan bawah dan juga sebagainya, seperti itu. Kemudian kita bisa mengatur pada bagian sini, yaitu untuk uppernya itu bisa kita pilih menggunakan jenis apa. Kalau saya di sini akan menggunakan untuk jenis yang rainbow seperti ini. Kemudian di sini kita centang juga untuk show base-nya, supaya bagian sini itu ada tidak berwarna putih. Kalau propertiesnya ini bisa kita ganti dengan warna hitam mungkin, dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita juga checklist pada show scale dan akan muncul skala seperti ini. Dan mungkin bisa kita rapikan penyusunannya, kita agak geser supaya untuk skalanya bisa masuk pada bagian sini. Kurang lebih seperti inilah hasilnya. Kemudian di sini bisa kita klik kanan, kemudian kita masuk ke add to map dan kita masuk ke control layer. Maksud saya kita akan masuk ke add map dan kita akan menggunakan menu contour dan kita masukkan untuk data grid yang tadi. Kita klik open dan yes. Nah, di sini akan muncul kontur-kontur seperti ini. Nah, seperti itulah. Kemudian untuk pada menu bagian sini yang y-axis-nya kita klik di sini. Kemudian kita masuk ke general, untuk ZZ-nya kita ganti dengan ini, ZZ-nya kita ganti dengan XZ. Kemudian untuk font properties-nya kita ganti dengan Times New Roman.
New Roman untuk ukurannya 12. Kemudian setelah itu kita ganti ke right axis dan kita sesuaikan juga untuk fontnya itu kita ganti dengan Times New Roman untuk ukuran 12. Nah, kemudian jika kita lakukan yang sama pada left, top, dan juga bottom axis seperti itu juga. Kemudian kita masuk ke control data grid. Kemudian kita masuk ke menu levels. Setelah itu untuk kita scroll bawah untuk major control, maksud saya major konturnya, kita klik, kemudian bisa kita sesuaikan. Untuk yang major ini bisa kita ganti dengan warna agar sesuai, dan kita tebalkan sebesar 0,1. Kemudian untuk yang minor juga sama, namun ini agak lebih tipis. Kita gunakan warna ini. Tadi juga kita rubah dulu biar sama. Kemudian ini bisa kita ganti dengan 0,03. Kemudian kita scroll ke bawah untuk font properties. Kita gunakan juga sama Times New Roman. Untuk fontnya kita gunakan 12. Kemudian pada bagian bawah untuk bagian orient ini bisa kita checklist seperti ini. Kemudian yang terakhir, jadi skala yang kita rubah di sini dengan kita ganti intervalnya jadi 50. Kemudian selanjutnya untuk melakukan save bisa kita lakukan dengan cara file, kemudian pilih save, dan bisa kita rename menjadi 3 dimensi. Kemudian nama Mas Alfandi, kemudian NIM, juga plug 2. Kemudian bisa kita save, atau mungkin juga bisa dilakukan dengan save dalam format seperti JPG dan yang lainnya. Cukup sekian dari saya. Bila banyak kekurangan dan juga kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.